Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 7H? Kita akan kembali belajar PAI secara daring. Berikut akan Ibu terangkan materinya secara singkat. Sebelum Ibu membahas materi pokoknya, terlebih dahulu Ibu akan sedikit mengulas tentang kompetensi dasar atau KD. Pada pembelajaran kali ini ada 2 KD yang Ibu ulas kembali. Yang pertama KD 3.6 memahami hormat dan patuh kepada orang tua dan guru dan empati kepada sesama. Yang kedua adalah KD 4.6 menyajikan makna hormat dan patuh kepada orang tua dan guru dan empati kepada sesama. Materi pokok tersebut nanti materi pokok yang pembelajaran kali ini dapat anak-anak buka pada buku paket PAI kelas 7 bab 8 halaman 108. Materinya adalah hormat dan patuh kepada orang tua dan guru dan empati kepada sesama. Secara garis besarnya akan Ibu jelaskan secara singkat ada 3 hal. Yang pertama tentang pengertian atau definisi, yang kedua dalil atau dasar hukumnya, dan yang ketiga adalah wujud sikap atau penerapan dari materi yang akan kita pelajari berikut ini. Yang pertama tentang pengertian atau definisi. Definisi yang akan Ibu bahas yaitu 1. Hormat. Hormat adalah sikap menghargai yang diberikan seseorang kepada orang lain yang telah berjasa memberi sesuatu. Yang kedua adalah definisi patuh atau pengertian patuh adalah sikap setuju dan siap melakukan sesuatu yang baik dan benar. Yang ketiga, orang tua. Orang tua adalah orang yang melahirkan. Maaf itu kurang huruf sedikit ya, kurang huruf L. Ya, orang yang melahirkan, mengasuh, mendidik, dan membesarkan kita. Dan yang keempat adalah definisi guru. Guru adalah orang yang mengajarkan suatu ilmu kepada kita. Siapapun dia, bila dia mengajarkan sesuatu yang kita belum tahu menjadi tahu, dia adalah guru. Nah, untuk yang kedua adalah dalil atau dasar hukumnya materi yang kita pelajari ini dalam Al-Quran. Maaf itu ada kurang lagi. Sebagai dasar hukumnya adalah surat Al-Isra ayat 23 dan surat An-Nisa ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Untuk yang kedua adalah surat An-Nisa ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakinu farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Shadaqallahul azim. Yang ketiga, wujud atau sikap penerapannya dari materi yang kita bahas ini secara singkat. Yang pertama, penerapan hormat dan patuh kepada orang tua dan guru antara lain. 1. Menghargai, menaati, dan patuh kepada orang tua dan guru. Yang kedua, berbicara yang sopan dan lemah lembut. Nah, sedangkan yang kedua, sikap empati kepada sesama antara lain. 1. Menghilangkan sikap egois dan sombong kepada orang lain. Ya, kepada sesama kita tidak boleh egois dan sombong. Yang kedua, menumbuhkan kemampuan evaluasi diri atau kontrol diri, atau biasa anak-anak kenal dengan introspeksi diri, mikir awake dhewe iki seperti apa gitu ya. Nah, itu hanya sebagai contoh secara simpel, secara singkat dari Ibu. Anak-anak bisa mengembangkan sendiri contoh atau penerapan dari materi kita ini, materi berikut ini. Nah, bisa dari buku paket atau dari sumber yang lain yang kaitannya dengan materi hormat dan patuh kepada orang tua dan guru dan sikap empati kepada sesama. Sikap empati itu sikap baik, sikap yang sopan dan ramah. Nah, itulah materi secara singkat dari Ibu. Nah, sebagai
Ulasannya, anak-anak ada tugas sebagai berikut. Yang pertama, tulislah surat Al-Isra ayat 23 dan surat An-Nisa ayat 8. Di sini kali ini ditulis ayatnya, Arabnya dan terjemahnya. Jika sudah kamu tulis, kamu foto, kemudian kamu kirim ke Google Classroom. Yang kedua adalah tugas soal di link Google Classroom. Setelah selesai menjawabnya, jangan lupa kamu submit atau kirim. Demikian tadi pembelajaran secara singkat dari Ibu. Semoga dapat kamu pahami. Andaikan kamu masih kurang jelas atau kurang paham, baik tentang materinya ataupun tugasnya, kamu bisa tanyakan ke komen Google Classroom atau langsung ke WA Ibu nomor 081226731900. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.